Anda kembali di kabar pandemi corona pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah tadi pagi meninjau masyarakat yang bekerja di Cikarang, Jawa Barat. Mereka merupakan pekerja yang menerima gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Kali ini bantuan subsidi upah sudah mulai diserahkan untuk tahap ketiga. Ada lebih dari 3 juta penerima bantuan subsidi upah ketiga ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One Cornelia Ami. Ya Ami, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat sore Rizky dan juga pemirsa. Kita ketahui untuk bantuan subsidi upah ini bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta ini terus digulirkan sebagai bantuan dari pihak pemerintah untuk bisa setidaknya menopang perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia karena dampak pandemi corona. Nah, sekarang ini sudah kemudian masuk tahap ketiga untuk pendistribusian bantuan subsidi upah ini. Seperti apa kemudian dari tinjauan pagi tadi, kemudian langkah apa yang akan diambil untuk kedepannya, ini akan kita tanyakan langsung. Di sebelah saya sudah ada narasumber saya, ada Ibu Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat ya Bu ya? Selamat iya. sore. Ibu, ini kan informasinya tadi pagi meninjau ke Cikarang Bu untuk Betul. para penerima BSU ini. Nah, ini seperti apa tinjauannya? Masih adakah mungkin dari mereka yang belum mendapatkan atau semuanya sudah mendapatkan sebetulnya Bu? Tadi saya coba acak dengan teman-teman untuk melihat secara langsung penerima program subsidi gaji atau upah. Saya coba lihat dan ketemu dengan 4 penerima program ini. Dan ternyata mereka dari satu perusahaan yang sama. Keempat-empatnya saya lihat memang memenuhi syarat untuk menerima program dari pemerintah ini. Mereka adalah para karyawan yang upahnya di bawah 5 juta, yang karena pandemi COVID-19 ini ada penyesuaian upah. Produksi berkurang, akhirnya perusahaan atas kesepakatan bersama mengurangi produksi dan berdampak pada upah yang diterima. Dan mereka merasa, saya lihat sendiri secara langsung bahwa mereka memang layak untuk menerima program ini dan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah. Nah, tapi sebetulnya selama proses pemberian bantuan subsidi upah ini dari tahap pertama dari akhir Agustus sampai dengan sekarang, nah ini kira-kira kendalanya apa saja mungkin sudah bisa sedikit diminimalisir supaya mereka semua para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta ini, Bu Menteri, ini bisa mendapatkan bantuan ini dari pemerintah, Bu? Ini sudah masuk pencairan untuk tahap ketiga. Tahap pertama sudah 99,1%, tahap pertama dan kedua itu sudah 99,1%. Sekarang sedang proses pencairan tahap ketiga. Tadi yang saya datangin itu adalah penerima pada batch pertama. Jadi mereka menerima tanggal 27 Agustus. Keempat-empatnya yang saya dengar secara langsung adalah menerima pada batch pertama. Tidak ada kendala yang berarti. Yang kami ini kan Kementerian Ketenagakerjaan ini menerima data yang sudah divalidasi, diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari data yang sudah divalidasi ini, kami punya waktu 4 hari untuk kami lakukan checklist untuk melihat kesesuaiannya. Kenapa butuh 4 hari? Karena kami ingin make sure bahwa data yang sudah diserahkan oleh BPJS pada kami itu benar adanya. Setelah itu kami proses untuk diserahkan kepada KPPN. Dari KPPN langsung ditransfer ke Bank Himbara. Ini ada salah satunya dari Bank Mandiri. Dari Bank Himbara ini sebagai penyalur langsung ditransfer kepada penerima. Penerimanya adalah semua penerima yang memenuhi syarat, lepas apakah dia pemilik rekening Bank Himbara atau tidak. Jadi saya perlu sampaikan adalah penerimanya adalah siapa saja yang punya rekening, tidak harus rekening Bank Himbara. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Ida sudah memberikan informasi. Sekarang saya mau bergeser ke Bapak Don Suwan Simatupang, ini sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dari Bank Mandiri. Ini salah satu juga dari Bank Himbara yang kemudian mentransfer bantuan subsidi upah ini bagi para pekerja. Nah, ini langkah ke depannya ini Pak, supaya mungkin penyaluran bantuan ini bisa dengan lebih cepat sampai kepada mereka yang tepat membutuhkan. Ini seperti apa nih Pak, kalau dari Bank sendiri? Baik, terima kasih. Untuk tahap pertama dan tahap kedua, itu Bank Mandiri menyalurkan kepada 3 juta rekening bantuan untuk pekerja. Nah, bisa dikatakan penyaluran sangat lancar.
Karena itu bisa dilaksanakan seperti yang tadi disampaikan Ibu Menteri, bank itu tinggal menyalurkan karena verifikasi dilakukan di BPJS Tenaga Kerja dan di Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga bank fungsinya hanyalah mencocokkan nama nomor rekening yang kami terima dengan nama nomor rekening yang tercatat di bank. Sehingga penyaluran tahap pertama dan kedua berjalan lancar. Bisa dikatakan data yang tidak valid itu hanya 0,2%. 0,2% yang tidak valid. Dan ada penyebabnya antara lain satu, nama dan nomor rekening yang kami terima berbeda dengan nama yang ada tercatat di bank. Baru yang kedua adalah ada duplikasi nomor rekening. Yang ketiga rekeningnya dormant. Nah, kalau untuk kemudian penyaluran ini sendiri, Pak, apakah nanti sebetulnya penyaluran ini sistemnya akan ditunggu dulu, di-keep dulu sampai semua penerima di tahap itu selesai datanya, atau begitu dapat data dicocokkan ternyata cocok langsung ditransfer, Pak? Jadi karena sistem perbankan itu sudah digital, begitu data kita terima itu langsung kita salurkan ke rekeningnya dengan proses yang kita sebut dengan overbooking. Nah, karena proses itu sudah tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia dan sudah digital, di mana kemampuan digital proses perbankan itu hitungannya 1 jam jutaan rekening. Jadi bisa dikatakan secara teknis tidak ada kendala, dan kami siap mendukung program pemerintah dalam konteks bagaimana pemulihan ekonomi terutama dari sisi demand masyarakat itu bisa terbantu. Oke, terima kasih banyak Bapak Doni Simatupang sudah tadi juga bergabung bersama kita. Ada Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih banyak informasinya. Semoga bantuan subsidi upah ini bisa betul-betul tepat sasaran dan berguna untuk masyarakat, setidaknya untuk membantu menopang perekonomian karena pandemi corona ini ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa kemudian proses pemberian BSU ini, langkah ke depan yang akan diambil, kendala-kendala apa saja yang sudah berhasil diatasi. Nah, ini kita harapkan tentu bersama-sama kemudian masyarakat, khususnya para pekerja dengan gaji ataupun upah di bawah 5 juta, ini mereka bisa mendapatkan bantuan sosial upah tentu saja nih dengan beberapa kemudian prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum akhirnya penyaluran ini bisa sampai ke rekening ataupun ke tangan mereka yang membutuhkan ini. Sementara seperti itu, Rizky Darmansyah kembali pada Anda di studio.